Senang sekali kita sebagai saudara seiman. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di rumah Bapa, di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak kalau Tuhan itu bersuka cita melihat anak-anaknya berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Saya jadi ingat waktu papa saya, mama saya masih ada, ya kalau orang tua saya waktu itu kalau berulang tahun, anaknya yang di mana-mana di luar kota, ayo pulang semuanya pulang, kumpul bersama-sama, kita makan-makan dulu, ya kita kumpul bersama-sama, kita makan-makan, lalu anak-anaknya datang semuanya kumpul. Kita makan-makan bersama, sharing-sharing, ya. Ada sebuah sukacita, senang sekali di hati itu senang karena kita kumpul bersama-sama. Saya yakin Bapak juga sama hari ini. Hati Bapak disenangkan karena kehadiran anak-anaknya di dalam rumahnya, di tempat ini. Melihat kita semuanya dapat berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tugas kita adalah membuka hati kita untuk pribadinya. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan yang dibagikan ini boleh memberkati kita semuanya. Katakan amin. Nah, sebelum firman Tuhan dibagikan, satu pengumuman terlebih dahulu. Di tangan saya ini ada buku Holy Spirit My Best Friend. Ini adalah tulisan dari Bapak rohani saya yaitu Pastor Philip, ya. Menceritakan pengalaman-pengalamannya bersama dengan Roh Kudus. Ya, saudara bisa mendapatkan buku ini. Saya percaya buku ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Ternyata stok kita tidak banyak. Ya, kemarin dihitung cuma ada 25. 5 dibawa ke Singkawang oleh istri saya sudah langsung habis. Karena cuma 5 saja. Sedangkan jemaat Singkawang sudah 118 orang. Kasih tepuk tangan yuk. Dan tinggal 20 dibagi 4 kali ibadah, berarti per ibadah 55. Saya nggak tahu ini masih ada atau enggak, atau ini buku yang terakhir. Saudara bisa dapatkan nanti, atau seandainya kalau saudara belum dapat nanti Anda bisa pre-order saja. Mungkin saudara bisa buat saudara sendiri atau rekan Anda, saudara Anda, teman Anda, sahabat Anda. Saya percaya ketika ketika Anda baca buku ini, saudara akan dibawa satu pengalaman dan akan dibawa untuk semakin rindu untuk mengalami Roh Kudus lebih lagi. Amin. Ya, saudara, ibadah ini saudara dapatkan. Nah, sepanjang hari ini saya berbicara tentang Roh Kudus. Karena hari ini memang hari Pentakosta. Tepat sekali pas hari Minggu. Kalau hari Pentakosta itu hari apa? Hari pencurahan Roh Kudus. Setelah 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, hari inilah hari Pentakosta itu, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap gerejanya. Siapakah gerejanya? Kitalah sebagai orang-orang percaya, kita adalah gerejanya. Dan saya mau hari ini kita semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus sekali lagi dengan tanda berbahasa lidah. Bagi Bapak Saudara yang sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, pakai bahasa lidah itu sebagai doa Anda, komunikasi Anda kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, bangun mesbah doa Anda. Bagi yang belum hari ini, saudara akan menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Oleh sebab itu persiapkan hati Anda untuk menerima kuasanya, untuk menerima baptisannya. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Amin. Kita akan sama-sama membuka satu firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yang sudah mendapatkan ayat ini katakan saya suka ayat ini. Amin. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Kita akan berdoa, Roh Kudus, kami buka hati kami untuk Engkau. Terangi hati kami.
Bawa kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu. Bawa kami untuk semakin dekat kepadamu. Tinggallah di dalam hati kami, pimpinlah hidup kami. Agar kami dapat terus berjalan di dalam rencana-Mu yang mulia, di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Haleluya, katakan amin. Sebenarnya ini kata-kata yang sangat romantis loh. Di ayat yang ke-20 ini romantis banget. Dikatakan pada waktu itulah kamu akan tahu. Kita jadi sadar bahwa aku, Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalamku. Ya, di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi teringat di Yohanes 15. Dikatakan di Yohanes 15 dikatakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu dan engkau akan berbuah banyak. Masih ingat ayat itu saudara ya. Jikalau engkau tidak tinggal di dalam aku, engkau pun tidak akan berbuah. Jadi kalau mau berbuah kita harus tinggal di dalamnya. Ini satu firman Tuhan, satu ayat yang sangat romantis. Artinya Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, itu yang Tuhan mau. Ya, nah kita akan mulai di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Saya yakin semuanya pasti akan angkat tangan. Ada enggak yang tidak angkat tangan? Kalau saudara tidak angkat tangan, tidak mungkin saudara di sini. Karena saudara mengasihi Tuhan, saudara ada di sini. Saudara datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara datang untuk memuji Tuhan. Saudara datang untuk menyembah Tuhan. Saudara datang untuk supaya saudara bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, saudara pasti hari ini kalau saya bertanya siapa yang mengasihi Tuhan, semuanya pasti mengasihi Tuhan. Tapi ada kalimat selanjutnya, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti akan menuruti segala perintahnya. Katakan amin. Kalau mengasihi pasti menuruti perintahnya. Perintahnya itu baik buat kita Bapak Ibu. Peraturan itu dibuat, peraturan lalu lintas dibuat bukan untuk menyusahkan kita. Peraturan lalu lintas dibuat itu supaya kita bisa tertib. Dan bukan hanya tertib, tapi kita bisa aman. Coba kalau peraturan itu enggak ada. Bisa bingung bukan? Karena semua pasti akan jalan duluan. Semuanya pasti ingin mendahului. Coba saudara, kalau saudara berangkat antar anak sekolah. Atau saudara berangkat ke kantor. Lihat jalan Ayani ini. Seperti sirkuit pembalap saudara ya. Semua kencang-kencang semuanya. Apalagi kalau jamnya sudah mepet. Waduh ya. Semuanya pada nyetirnya kencang-kencang semuanya.
perlu rambu-rambu supaya semuanya tertib. Sama halnya ini saudara, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, kita harus mau hidup di dalam ketaatan. Amin. Hidup di dalam ketaatan. Karena hanya ketaatanlah yang akan membawa kita di dalam kebenaran. Kalau kita melanggar terus, lalu lintas ini kita langgar terus, ya kita pasti akan ditilang. Kita tidak berada dalam kebenaran. Kita salah nih, karena melanggar semuanya. Kalau kita hidup di dalam ketaatan, kita akan dibawa kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu akan membawa kita kepada kekudusan. Amin, saudara. Ya, tapi kalau kita langgar terus, maka hidup kita nggak akan kudus. Kita akan sangat gampang jatuh di dalam dosa. Kita akan sangat gampang untuk kompromi. Kita berkata nggak apa-apalah, masih ada waktu untuk bertobat. Minggu depan lah aku bertobat, 1 bulan lagi lah aku bertobat. Iya kalau masih ada waktu, iya kalau masih hidup. Kalau nyawa kita diambil duluan, nggak sempat bertobat. Di mana nanti kita berada? Kita kedapatan berdosa, lalu kita hilang nyawa kita. Bye-bye yang namanya surga. Tapi kita semua rindu. Suatu kali nanti alamat terakhir kita adalah kerajaan surga. Katakan amin. Kok gak ada yang amin? Gak ada yang mau ke surga? Alamat terakhir kita adalah surga. Ini harus jadi visi dalam hidup kita. Justru ini harus menjadi visi yang utama dalam hidup kita. Harus ke surga. Tidak boleh di tempat yang lain. Celakalah kalau kita berada di tempat yang lain. Surga dan neraka itu adalah kehidupan kekal. Di mana engkau pilih? Manakah yang engkau pilih? Tentu kita akan memilih berada di surga semua. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatan akan membuahkan kebenaran, kebenaran akan membuahkan kekudusan. Amin. Tapi kalau tidak taat, jelas kita akan menjadi orang yang salah. Hidup di dalam dosa, kompromi. Dalam hal-hal dosa-dosa kita akan sangat mudah kompromi. Membuat hidup kita tidak kudus. Padahal Tuhan menjanjikan seorang penolong yang lain untuk menyertai kita selama-lamanya. Disebut sebagai penolong. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan datang kepada Bapa dan minta untuk memberikan seorang penolong yang lain kepada kita. Siapakah penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya adalah Parakletos. Penolong ini bukan penolong yang kita perintah-perintah, yang kita suruh-suruh. Mbak, ambilin air. Mbak, masakan ini. Bukan seperti itu. Justru penolong ini penolong yang mulia. Yang akan menyertai saudara. Menolong saudara untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupan. Ini penolong bukan sembarang penolong. Katakan amin. Ini adalah Parakletos. Ini penolong yang ajaib. Yang menuntun saudara untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Yang menjaga, yang membantu saudara untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kalau tidak ada Parakletos, kalau tidak ada si penolong ini saudara, kita akan sangat mudah kompromi dengan dosa. Sangat mudah. Tapi Parakletos ini yang memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Nah, apa peran Roh Kudus itu dalam hidup kita? Kita akan renungkan sama-sama. Peran Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus akan menyertai dan tinggal
di dalam hidup kita. Roh Kudus akan menyertai hidup saudara dan tinggal di dalam hidup saudara. Itulah peran Roh Kudus. 2 kali tertulis di ayat 16 dan di ayat yang ke-17 di kalimat terakhir. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi selama-lamanya. Di ayat yang ke-17, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lihat, menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Artinya ketika kita berada di sini, ia ada di sini. Ketika kita lari ke sini, ia pun ada di sini. Kemanapun Anda pergi, Roh Kudus bersamamu. Karena ia tinggal di dalam diri kita. Menyertai kita senantiasa. Dimanapun engkau berada, apapun musim kehidupanmu. Ketika engkau berada dalam duka. Di duka kau ada, di suka kau ada. Gimana lagunya ya? Kok jadi lupa? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada. Selanjutnya, karena, ya pokoknya kayak gitu ya. Supaya saudara ingat terus lagunya ini. Dimanapun apapun kondisimu, selalu ada mengiringi saudara. Bukankah Roh Kudus itu sahabat yang baik? My best friend, Holy Spirit. Dia adalah sahabat yang terbaik buat hidup kita. Senantiasa menemani kita. Sehingga di ayat yang ke-18 dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita tidak ditinggal yatim piatu sendirian. Yatim piatu itu sendirian sebatang kara. Nggak tahu harus minta tolong kepada siapa. Tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada saudara. Lonely. Terdampar di sebuah tempat lagi. Menjadi orang asing di sebuah tempat. Aduh, saudara bisa bayangkan gimana rasanya. Pasti akan merasa sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, kamu tidak akan yatim piatu lagi. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, ada Roh Kudus yang bersamamu. Di segala musim kehidupan Anda. Dan dikatakan, ia akan tinggal di dalam kita. Kemana kita pergi, ia ada di dalam diri kita. Romantis sekali. Romantis sekali. Ketika engkau berada dalam duka, ia akan memberikan suka kepadamu. Ketika engkau berada dalam keadaan lemah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Ketika engkau tidak punya pengharapan lagi, engkau gak tahu harus berharap kepada siapa. Engkau sudah gak tahu. Roh Kudus memberikan pengharapan kepadamu. Ketika engkau putus asa, Roh Kudus berkata, no. Jangan menyerah dulu. Tiba-tiba hati saudara bangkit. Tiba-tiba ada kekuatan yang baru. Itu Roh Kudus yang bekerja, yang sedang berkarya di dalam hidupmu. Memimpin hidupmu, menyertai engkau. Tinggal di dalam hati kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus. Amin. Jangan pada saat kita duka aja. Tapi sekarang banyak yang duka aja tidak pernah datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik suka maupun duka, cari pribadinya. Anak Tuhan sebagai orang beriman, orang percaya hari ini harus membangun persekutuanmu dengan Tuhan lebih intim lagi. Ayo lebih rajin lagi membaca firman Tuhan. Lebih rajin lagi merenungkan firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus
akan mengajar dan menuntun kita kepada kebenaran. Itu peran Roh Kudus. Akan mengajar kita, akan menuntun kita kepada kebenaran. Bukan kepada hal yang salah. Roh Kudus akan memimpin saudara, ini loh kebenaran. Saudara akan dicelikkan. Saudara akan disadarkan, inilah kebenaran. Hati-hati. Kalau engkau sudah berada dalam dosa, dalam hal yang tidak benar, Roh Kudus akan tiba-tiba langsung bekerja. Tak, 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 tak. Bunyi alarmnya mulai muncul. Menyadarkan kita. Itu tugas Roh Kudus. Kita belum baca ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 yang sudah mendapatkan, katakan saya suka ayat ini. Sudah dapat? Amin. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Di situ ada kata mengajarkan segala sesuatu. Ia akan mengajarkan segala sesuatu. Supaya kita tidak mudah dibodohi oleh dunia. Supaya kita sebagai orang percaya tidak mudah dibodohi oleh iblis. Roh Kudus akan mengajarkan kita kebenaran. Roh Kudus akan memberikan hikmat. Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Apa yang namanya dosa. Roh Kudus akan mengingat. Ada warning yang muncul di dalam hati kita. Ketika kita tahu dosa itu sudah mendekat di dalam diri kita, dekat dengan diri kita. Tiba-tiba jantung kita. Ingat itu dosa, tidak benar itu. Tidak benar itu. Jangan keraskan hati kita. Jangan abaikan sinyal-sinyal yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui Roh Kudus. Itu sinyal-sinyal. Jangan keraskan hati. Lalu kita berkata, enggak apa-apalah. Untuk kali ini ajalah. Saya sungkan dengan orang itu. Saya enggak enak dengan orang itu. Enggak apa-apalah. Jatuh di dalam dosa. Hati-hati. Dosa itu akan membuat hati kita, telinga kita tidak peka lagi akan suaranya. Dengarkan baik-baik. Roh Kudus akan tetap menuntun kita. Karena Roh Kudus itu sayang, mengasihi kita. Bukan, kalau kita tidak mendengar suaranya lagi bukan berarti Roh Kudus diam. Roh Kudus gak pernah diam. Karena Roh Kudus mengasihi kita. Yang membuat kita tidak bisa mendengarkan suaranya lagi. Itu adalah dosa-dosa yang menutup telinga dan hati kita. Membuat kita tidak peka lagi mendengar suaranya. Jadi gak peka. Kalau sudah gak peka, bagaimana kita bisa berada dalam tuntunan Tuhan? Gak bisa. Oleh sebab itu saudara, kalau saat ini, kalau saudara masih mendapatkan sinyal-sinyal itu, belajarlah untuk taat seperti firman yang kita baca tadi di awal. Hiduplah di dalam ketaatan. Kalau saudara taat, peka, taat atas setiap perintah-perintahnya, saudara akan semakin peka akan suaranya. Akan semakin peka, saudara akan semakin jelas mendengar suaranya. Cek hari ini, ada sesuatu yang gak benar dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Roh Kudus sudah menuntun saudara. Jangan keraskan hati, bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan mudah untuk kompromi. Hati-hati. Suami istri, pria wanita, hati-hati. Jaga hidupmu. Jaga hidupmu. Jangan biarkan hidupmu jatuh di dalam dosa. Jaga kekudusan dengan sungguh-sungguh. Hidupmu sungguh berharga. Kalau kita mulai biasa, ya gak apa-apa lah, kompromi sedikit-sedikit. Lama-lama kita gak akan peka lagi. Dan kita berkata gak apa-apa lah. Lihat,
Aku melakukan dosa, aku tetap diberkati Tuhan kok. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Kalau hari ini Roh Kudus masih berbicara kepada kita, belajar untuk dengar. Belajar untuk hormati. Karena Roh Kudus mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Lalu dikatakan selanjutnya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ku besar di sana, Yesus. Artinya Roh Kudus akan mengingatkan kita akan setiap firman-Nya. Firman Yesus. Karena iman kita akan bertumbuh. Iman kita bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu Roh Kudus akan mengingatkan kita. Akan senantiasa mengingatkan kita tentang kebenaran. Firman yang kita renungkan itu akan melekat di dalam hati kita. Pernah nggak saudara satu kali mungkin saudara sedang nyetir mobil mungkin. Atau yang ibu-ibu sedang masak mungkin. Atau pas mau tidur. Atau bangun tidur tiba-tiba muncul saudara ingat. Loh ada satu firman ini. Kok muncul ya tiba-tiba ya. Padahal aku belum merenungkan firman ini. Aku nggak baca Alkitab kok tiba-tiba ayat ini muncul di hatiku ya. Itu Roh Kudus mengingatkan. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan itu, firman itu kepada saudara, langsunglah responi Roh Kudus. Ambil waktumu 10 menit, 15 menit, bukalah Alkitabmu, bacalah firman yang timbul di hatimu itu. Buka. Bukan sekedar dibaca, ambillah kesempatan untuk merenungkan. Apa ya maksud firman ini? Kenapa kok tiba-tiba muncul di hatiku? Kenapa Roh Kudus? Tanyalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkannya kepadamu. Berdoalah, Roh Kudus terangi hatiku. Supaya aku mengerti firman ini. Kenapa engkau berikan firman ini tiba-tiba ada di hatiku. Di siang hari ini, di sore hari ini, di tengah malam, di pagi hari. Kenapa Roh Kudus? Renungkan. Roh Kudus akan mengajar kepadamu. Bisa jadi ayat yang muncul di hatimu itu akan menjadi bekal buatmu untuk melewati hari ini. Atau untuk melewati hari esok. Itu tuntunan ilahi. Ketika Anda merenungkan, oh ini maksudnya. Oh iya aku tahu maksudnya. Oke. Tutup Alkitab itu berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menuntun aku. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah mengingatkan aku. Aku mau jaga hidupku. Tiba-tiba sepanjang hari ini saudara ketemu dengan orang-orang ini, orang itu, orang ini. Ada cobaan ini, cobaan itu. Oh saudara tenang. Saudara gak khawatir. Roh Kudus sudah ingatkan aku pagi tadi atau kemarin malam. Saudara tidak terpancing oleh emosi Anda. Sehingga saudara kompromi dan jatuh dalam dosa. Karena Roh Kudus sudah mengingatkan saudara. Amin. Oleh sebab itu jangan abaikan. Kalau ada ayat yang muncul di dalam hati Anda. Cepat-cepat buka Alkitab. Renungkan. Baca firman ini. Baca dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin bukan ayat tapi pujian. Siapa yang pernah seperti ini? Pagi-pagi tiba-tiba saudara ingat ada satu pujian di hati saudara. Ada yang ingat? Mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu yang pernah? Lagu apa? Lagu pujian rohani loh ya, bukan lagu dangdut loh ya. Kalau saudara kemarin malam dengarnya lagu dangdut, pagi-pagi muncul lagu dangdut. Ya, lain. Saudara, ini lagu rohani. Tiba-tiba muncul lagu pujian di hati saudara. Ikutlah menyanyi. Jangan bilang, capek. Sibuk Roh Kudus nanti aja.
Sesungguhnya itu seperti Roh Kudus, itu seperti seseorang yang sedang telepon kita. Titit, titit, titit. Lalu bunyi kering. Dipanggil, ini ada nada dering. Dipanggil, kita mau ngangkat apa enggak ya? Mau angkat apa enggak ya? Kalau kita angkat, terjadilah sebuah komunikasi. Sama halnya, tiba-tiba Roh Kudus berikan ayat atau kita diingatkan satu pujian atau satu firman Tuhan. Itu Roh Kudus sedang ingin bersekutu dengan kita. Amin. Responi. Angkat itu, bukan telepon Anda langsung kita buka Instagram dan TikTok. Tapi angkat gitar kita, lalu kita mulai menyembah Tuhan. Lagu yang ada di hati kita, kita nyanyikan. Kita nyanyikan. Roh Kudus ingatkan lagu itu. Roh Kudus mau kita menyembahnya dengan pujian itu. Menyembah Tuhan dengan pujian yang kita nyanyikan itu. Yang timbul di hati kita. Responi. Amin. Mulai saat ini, jikalau ada muncul ayat, cepat-cepat renungkan ayat itu. Jika munculnya lagu, cepat-cepatlah menyembah Tuhan. Naikkan puji-pujian. Nyanyikan lagu yang ada di hatimu itu. Sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Itulah peran Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita. Supaya kita terus berada dalam kebenaran. Yang ketiga, peran Roh Kudus akan membawa kita kepada pertobatan. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan katakan amin. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat yang ke-8, dan kalau Ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan, menyadarkan, mencelikkan kita, mengingatkan kita, hei, itu dosa. Itu dosa. Selalu ada sinyal-sinyal yang Roh Kudus berikan kepadamu. Kalau hatimu sudah tidak damai, lebih baik jangan melangkah. Pilihlah untuk taat daripada melanggar. Karena orang yang melanggar akan menerima hukuman. Tapi orang yang taat akan berada dalam kebenaran. Jangan main-main dengan hidup kita. Hidup saudara sangat berharga. Jangan disia-siakan. Setiap orang selalu punya 1 detik untuk bertobat. 1 detik terakhir untuk bertobat. Mungkin saudara sudah di ambang pintu tempat yang tidak benar. Tetap ada 1 detik untuk berbalik meninggalkan tempat itu. Selalu punya 1 detik untuk kembali kepada kebenaran. Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup saudara. Mengingatkan saudara. Seperti saya katakan tadi. Jangan dilanggar. Karena ketika kita melanggar terus, kita gak akan bisa peka lagi akan suara Roh Kudus. Gak akan peka lagi. Sekalipun Roh Kudus berbicara, kita gak akan peka dan kita berkata, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi belajar untuk taat. Dengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepadamu. Berbalik. Roh Kudus berkata, jangan. Sudah jangan. Itu seringkali saudara. Seringkali terjadi. Kalau dalam hati saya. Untuk mau berbicara aja seperti hari ini. Mau berkhotbah aja.
Itu kata-kata saya kayak dituntun oleh Roh Kudus satu persatu kalimat itu sudah antri di belakang. Kadang-kala saya ingin menceritakan sesuatu, Roh Kudus bilang jangan, nggak usah, ya udah, saya nggak akan ngomong. Seperti itu tuntunan Roh Kudus itu. Mungkin saudara berkumpul dengan teman-teman, wah, apalagi kalau sudah gosip bersama-sama, ngobrol sana, dalam hati nggak enak ini. Nah, lebih baik saudara memilih untuk diam. Sekalipun, ini hot issue ini. Kamu belum tahu kalau aku cerita. Semuanya pasti, masa? Belum tahu. Tapi aku memilih untuk menguasai diri. Gigit lidahnya, gigit bibirnya kuat-kuat. Kamu. Ini hot issue ini. Kalau aku cerita, semuanya pasti, kamu tahu dari mana? Enggak. Saudara harus berkata, diriku lebih mahal, lebih berharga. Enggak mau. Jaga. Jangan mau dibawa untuk bergosip. Jangan mau dibawa untuk jatuh dalam dosa. Amin saudaraku. Amin. Selalu punya 1 detik untuk berbalik dari dosa. Berbalik. Lihat belajar dari Yusuf itu loh. Digodain sama tante Potifar. Digodain. Kenapa si tante Potifar ini, istrinya Potifar ini nggodain Yusuf? Karena Potifarnya jarang di rumah. Sibuk di luar sana. Yang ada Yusuf yang senantiasa membantu, nolong. Maka si istri Potifar ini tergoda hatinya. Kok baik sekali anak muda ini ya. Tergoda. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia lari meninggalkan Potifar, istrinya Potifar. Selalu punya 1 detik untuk lari. Bukan lari mendekat loh ya. Hati-hati. Yang tertawa ini bahaya ini. Lari menjauh. Berbalik arah. Lari jauh. Amin saudara. Jaga hidup kita begitu berharga. Begitu berharga. Jangan sia-siakan. Yang terakhir. Peran Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kuasa. Katakan kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan katakan, saya suka ayat ini. Puji Tuhan. Saya bacakan buat saudara, simak dengan baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kalau saya boleh ganti kata-katanya seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Pontianak, Singkawang, Sintang dan Ketapang. Sampai di seluruh bumi. Tuhan mengurapi kita, membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan dicurahkannya kuasa kepada kita. Kuasa dalam bahasa aslinya di sini adalah dunamis, artinya dunamos. Yang paling mudah untuk kita mengerti adalah dinamit, sebuah kuasa ledakan yang sangat besar. Kuasa yang bukan sembarang kuasa. Kenapa Tuhan berikan kuasa kepada kita? Supaya kita mampu mengalahkan setiap cobaan-cobaan yang ada di dunia ini. Katakan amin. Tapi seringkali kuasanya disimpan baik-baik di dalam lemari. Kita memilih untuk kalah daripada untuk menang. Betul apa betul? Seringkali kita memilih untuk kalah.
Kita nggak pernah pakai kuasa itu untuk mengalahkan setiap cobaan yang ada. Hari ini kita harus pakai kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menengking setiap roh jahat. Untuk menengking setiap setan-setan. Kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mencobaimu, tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan iblis pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap cobaan itu dapat kita kalahkan. Jadi Tuhan berikan kita kuasa itu untuk kita berperang. Tuhan berikan kita kuasa untuk kita mengalahkan setiap roh jahat. Pakai kuasa itu. Kalahkan setiap roh jahat yang mulai menyerangmu. Apapun itu. Pornografi kah? Obat-obatan kah? Komunitas Anda yang tidak benar mungkin. Yang berusaha untuk terus menarikmu jauh daripada Tuhan. Yang terus berusaha menarikmu jatuh ke dalam dosa. Anda dapat berkata, setiap roh jahat yang menyerangku, aku patahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu dipakai. Amin. Saudara punya Lamborghini. Tapi tersimpan di garasi. Saudara cuman kagum aja. Bagus ya mobilnya. Wow bagus. Tapi gak pernah saudara pakai. Saudara sayang-sayang. Saudara gak tahu kekuatan mobil itu, kecepatan mobil itu seberapa. Anda gak pernah tahu karena tersimpan dengan baik di garasi. Sama halnya kuasa yang Tuhan berikan kepadamu tidak pernah engkau pakai. Engkau gak pernah tahu sebesar apa kuasa itu di dalam hidup saudara. Saudara ini bukan orang biasa. Ketika saudara percaya kepada Yesus. Dan ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus hari ini. Tuhan telah memberikan kuasa kepadamu. Saudara gak perlu datang lagi ke mbah dukun. Saudara gak perlu lagi untuk sengmiah. Sudah gak perlu lagi. Buat apa hidup dihitung? Gak perlu dihitung lagi. Karena saudara punya kuasa. Bahkan kuasa itu dapat mematahkan setiap kutuk-kutuk keturunan. Setiap kutuk-kutuk nenek moyang. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ada orang yang konseling, Pak, ini keluarga saya dari engkong orang tua, dari engkongnya engkong lagi itu semua pernah cerai. Saya mau menikah, saya takut. Loh, kenapa takut? Nanti itu kutuk itu turun sampai ke saya nanti. Kamu mau menerimanya? Enggak mau. Doakan. Patahkan, kamu punya kuasa. Roh Allah, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bukankah sudah tertulis di firman Tuhan? Halo amin. Kuasa itu jauh lebih besar, patahkan. Pak, ini orang tua saya ada yang kena kanker. Aku takut nanti turun-temurun nanti kena kanker. Loh, patahkan. Perkatakan sel kanker tidak akan turun sampai keturunanku. Tidak akan jatuh sampai kepada diriku. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada loh orang itu sampai terintimidasi, sampai ketakutan terus. Loh, lawan saudara. Gunakan kuasa itu untuk tengking setiap roh jahat, untuk tengking setiap sakit penyakit. Halo amin. Pakai itu. Sudah saudara gak perlu cari orang pintar lagi. Saudara sudah pintar. Gak perlu cari orang pintar. Tidak perlu cari orang yang punya kuasa. Karena Tuhan sudah mengurapimu. Saudara sudah punya kuasa. Katakan amin. Kuasa yang Tuhan berikan supaya kita mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, berani untuk menengking roh-roh jahat. Yang suami istri
Pasanganmu mungkin sakit, berdoalah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Berkati. Saya setiap mau tidur saudara, saya tumpang tangan sendiri. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dari ujung rambut hingga ujung kaki. Setiap organ tubuhku, aku perkatakan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ tubuhku berfungsi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Punya kuasa harus dipraktekkan, harus digunakan. Amin. Saya yakin nanti malam pasti doanya gini semua. Ya, haleluya. Yang kedua, saudara juga bisa tumpang tangan ke pasangan Anda. Kalau sudah tidur duluan, tumpang tangan. Supaya rajin berdoa gitu ya. Yang kedua, nih. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ternyata kuasa yang Tuhan berikan juga supaya kita menjadi saksinya. Memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Diberikan kuasa. Kalau saudara ada kuasa di dalam diri saudara, saudara akan menjadi berani untuk bersaksi. Coba lihat di dalam Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Kisah 4 ayat yang ke-31. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lihat, orang yang kepenuhan Roh Kudus akan menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Tidak ada takutnya untuk memberitakan Injil. Karena dia sedang memberitakan kebenaran. Justru orang yang memberitakan kesalahan itu takut sekali. Ini salah ini. Orang yang salah kan begitu. Pasti gemetaran, salah, takut. Tapi orang yang benar gak ada takutnya. Gak ada takutnya, berani untuk memberitakan kebenaran. Berani menyatakan itu salah. Gak ada takutnya sama sekali. Gak ada takutnya. Karena Roh Kudus mengurapi kita. Memberitakan kebenaran dengan berani. Ketika awal-awal saya dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan di tahun 2004. Kota yang pertama saya layani adalah di kota Manado. Bukan di Manadonya, tapi di atas gunungnya, di Langoan. 2 jam setengah naik motor, naik gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat jurang, bukan lihat pohon cemara. Pohon cemara saya lihat ujungnya, bayangkan betapa tingginya gunung itu. Ujungnya cemara itu bisa saya lihat. Seperti saudara berdiri bisa lihat ini, pusaran kepala di sini. Itu saya bisa melihat pusarannya pohon cemara atau pohon kelapa. Tinggi sekali. Di sana kota, satu tempat atau satu gunung atau satu desa yang belum pernah aku kunjungi. Gak tahu. Berjumpa dengan orang Manado. Bahasa pun belum lancar. Pakai bahasa Manado. Ada dorang lah, ada dorang. Coba bayangin dorang, kalau saya di Jawa, dorang itu yang digoreng itu ikan dorang. Tapi sampai sana dorang itu apa? Beda, dorang itu kamu ya? Bukan, mereka, betul ya? Ngana baru kamu. Nah coba bayangin, bingung kan? Kita itu saya di sana. Sampai di Makassar kita beda lagi. Kita itu, sopannya kalau Manado kita itu, kalau kita itu saya. Gitu. Kalau di Makassar beda lagi, kita itu Anda. Nah coba bayangkan, bingung kan? Menjelaskan gini aja saudara jadi bingung, apalagi di sana. Jadi bingung, tapi di sana memberitakan Injil di sana. Ke warung pun beli makanan, berapa ini seri? Ayo coba seri itu berapa? Seri 2 hari, 3 hari, ternyata 1.000, 2.000, 3.000. Tapi ada sebuah keberanian untuk memberitakan Injil. Bayangkan, saudara saya door to door memberitakan Injil. Dari satu rumah ke rumah yang lain.
Memberitakan Injil dengan berani. Memberitakan keselamatan. Setelah itu turun saudara, turun. Ternyata siangnya waktu itu malam turun saudara. Wah saya berani aja. Gak ada takutnya loh. Turun gunung naik sepeda motor sendirian. Setelah paginya saya lewat, ternyata yang saya lewati sini kuburan, di situ kuburan, di situ kuburan, di situ orang mabuk berkelimpangan di jalan. Oh ternyata begitu ya siangnya. Tapi gak ada takutnya sama sekali. Naik sepeda motor nanti banyak bocor gimana, bayangkan di tengah, di puncak gunung, di atas gunung terus bocor. Mau minta tolong siapa coba kalau jam 11 malam bocor. Itu saya pulang itu setiap hari jam 11 malam, jam 12 malam, jam 5 pagi. Pagi-pagi saya berangkat naik ke gunung lagi. Itu setiap hari saya lakukan. Wah semangat sekali untuk memberitakan Injil. Gak ada takutnya. Gak ada takutnya. Apalagi istri saya. Wah mumpung gak ada di sini. Perjalanan dari Singkau ke Pontianak sekarang ini. Tadi pagi melayani di Singkau. Betul ya gak ada ya. Jangan-jangan tiba-tiba duduk di belakang nanti. Istri saya ini gak ada takutnya untuk memberitakan Injil. Semangatnya dulu kalau sekolah, berangkat ke kuliah. Bisa naik mobil pribadi, bisa naik taksi. Tapi memilihnya untuk naik angkot. Di sana dia membagikan traktat memberitakan Injil. Itu istri saya. Jangan ngomong-ngomong ya. Waktu kita suatu kali kita berangkat ke China. Kita itu harus buat surat pernyataan. Karena KTP kita itu pendeta. Pekerjaan pendeta. Jelas sekali bukan pegawai swasta, bukan saudara. Jadi mau masuk ke China itu harus buat surat pernyataan. Tidak menginjil. Ya udah buat surat pernyataan. Ke China sana mengunjungi keluarga istri saya. Keluarga istri saya di sana. Kita waktu berangkat istri saya itu bawa traktat. Bawa traktat buat apa? Nanti mungkin ada orang yang membutuhkan. Hei jangan. Nanti kita nggak bisa pulang ke Indonesia ini nanti. Gak apa-apa kita bawa. Bawa saudara. Dibawa apartemen kalau malam. Ada orang yang ada pujasera, ada makan, mereka nyanyi-nyanyi, mereka bakar sate di bawah itu kita lihat dari atas. Oh senang sekali makan-makan malam-malam loh itu, malam-malam hawanya dingin, mereka nyanyi-nyanyi, minum-minum. Istri saya, ayo turun ke bawah yuk, ngapain? Bagi traktat. Oh haleluya. Mau nemenin nggak? Ayah pasti nemenin lah. Gitu masa ditinggal istrinya, ikut aja. Tuhan lindungi ya Tuhan. Jangan sampai ketangkap polisi ini. Bagi. Tapi setelah bagi pulang itu sukacita loh. Sukacita, istri saya bisa sukacita sekali. Berani. Apa yang membuat berani? Kita berani. Roh Kudus. Yang menuntun kita, memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Hari ini sama juga. Keberanian yang sama Tuhan berikan kepadamu. Ada orang-orang yang perlu diselamatkan. Di dalam lingkungan kehidupan saudara. Ada orang-orang yang butuh Kristus. Di keluargamu. Di lingkungan ini. Di circle kehidupan saudara. Ada orang-orang yang butuh Yesus. Di circle kehidupan saudara. Mungkin di area kantor. Mungkin di keluarga Anda, rumah Anda sendiri. Orang tua Anda. Mungkin di komunitas Anda ada yang sedang membutuhkan Yesus hari-hari ini. Bukan sedang, mereka butuh Yesus tepatnya. Mereka butuh Yesus. Kalau bukan saudara, siapa lagi? Siapa lagi? Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Itu orang ini butuh diselamatkan. Cepat telepon dia. Orang ini lagi stres nih. Lagi putus asa, telepon. Mungkin orang tua Anda telepon. Jangan takut, aku nanti dimarahi. Aduh, dimarahi sampai seperti apa sih? Coba. Dimarahi sampai seperti apa? Gak mungkin lah sampai dipukul, wah diajar, wah dirajam gitu. Nah. Doa, Pak,
Doa ya Pak. Ma doa ya. Ada kesempatan untuk doakan orang tua. Saudara kita, teman kita. Kalau saudara berkunjung ke teman Anda, sahabat Anda. Jangan takut. Ketika Anda pulang, hey bro, sis, doa dulu ya. Oh sok suci lu. Gak apa-apa. Dikasih tahu, dibilang gitu, gak apa-apa. Doain ya. Doakan. Udah, gak usah panjang lebar. Gak usah doa yang susah-susah, gak usah. Yang sederhana aja. Tuhan berkati sahabatku ini. Biar sahabatku ini selalu berada dalam perlindunganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cukup gitu? Iya, cukup gitu aja. Gak usah panjang lebar. Tuhan aku berdoa buat keluarganya, buat anak-anaknya, buat pekerjaannya, buat ini itu. Gak usah. Terlalu panjang. Nanti kita dikira apa lagi? Sederhana aja. Satu kali nanti orang itu pasti akan mencari saudara. Bro, aku berada dalam kesulitan nih. Doakan aku ya. Orang itu akan mencari saudara. Kamu di gereja mana? Aku ikut ya. Satu kali orang itu akan mencari saudara. Karena dia butuh Tuhan. Orang itu melihat ada Tuhan di dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan yuk. Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Amin. Amin. Buka hatimu hari ini. PAW bisa maju ke depan. Buka hatimu. Undang Roh Kudus datang masuk di dalam hati saudara.